نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية، يقول المسألة 16 اعتياضهم عما آتاهم الله في السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة Al-Baqarah. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan termasuk perkara kaum jahiliyah, perkara yang dengan nomor 16, bahwa mereka kaum jahiliyah i'ta'u anna atahumullahu bi kutubis sihr, bahwa kaum jahiliyah, kaum Yahudi menggantikan At-Taurat dengan kitab sihir. Bahwa mereka kaum Yahudi i'ta'u, ma'na i'tad al-ain wal waw wal dad, itu maknanya adalah menggantikan sesuatu. Jadi kaum Yahudi meninggalkan kitab Taurat dan menggantikannya dengan kitab-kitab sihir. Mereka meninggalkan kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada Musa alaihissalam, dan mereka menggantikannya dengan kitab sihir. Jadi mereka kaum Yahudi berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Amma atahumullah, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, itu At-Taurat. Allah Subhanahu wa ta'ala tentang At-Taurat, inna anzalna At-Taurat fiha hudan wa nur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, kami telah turunkan At-Taurat, di dalamnya adalah hidayah dan cahaya. Itu di zamannya Musa alaihissalam, yang mana At-Taurat di waktu itu murni, tidak ada tambahan-tambahan dari kaum Yahudi. Jadi mereka meninggalkan At-Taurat, berpaling dari apa yang Allah turunkan pada mereka, dan mereka menggantikannya dengan kitab sihir. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Sifatnya Yahudi, kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka suka meninggalkan sesuatu yang baik dan menggunakan atau mengambil sesuatu yang rendah atau yang jelek. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Qala Syekh, kama dzakara Allah dzalika fi qawlihi walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, biqaulihi walamma ja'ahum, dan setelah datang kepada mereka rasulun min 'indillahi musaddiqun, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'ahum, yang mana rasul itu membenarkan kitab yang ada pada mereka. Nabada fariqun min alladhina utul kitab kitab Allah, yang mana rasul tersebut itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah datang kepada kaum Yahudi, apalagi kepada orang ulama dari kaum Yahudi, dari Bani Israel, Rasul tersebut yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiq, yaitu maknanya musaddiq adalah membenarkan At-Taurat, dan juga At-Taurat membenarkan dia Rasulullah, bahwa dia Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ja'ahum rasulun min 'indillah, ketika datang kepada mereka Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqun,
membenarkan At-Taurat dan juga At-Taurat membenarkan dianya bahwa dianya adalah Rasulullah, nabada fariqun min alladhina utul kitab. Nabada fariqun yang dimaksud sebagian dari orang-orang dari mereka yang diberi kitab Taurat, mereka melemparkan nabada melemparkan kitab Allah. Mereka melemparkan kitab Allah. Sallallahu alaihi. Nabada fariqun min alladhin kitab. Mereka melemparkan kitab Allah. Membuangnya kitab Allah. Wara'a dhuhurihim. Mereka melemparkan, membuangnya kitab Allah. Itu At-Taurat di belakangnya mereka. Maknanya di sini adalah mereka melemparkan, jadikan kitab yang Allah turunkan pada mereka, yaitu At-Taurat, di belakangnya mereka tidak mau menjadikan At-Taurat sebagai imam. Karena pada asalnya mestinya menjadikan At-Taurat sebagai imam. Jadikan Al-Quran, kita kaum muslimin sebagai imam, mengikuti apa yang di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menjadikan At-Taurat di belakang yang mereka, maknanya tidak mau mengikutinya, tidak mau menjadikan At-Taurat sebagai imam. Qala ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa itu kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Sebelumnya di ayat yang pertama, Allah jelaskan Jalla wa'az bahwa mereka sebenarnya mereka mengetahui bahwa At-Taurat itu kitabullah. Bahwa At-Taurat itu di dalamnya hudan wa nur. Bahwa At-Taurat itu adalah kitab Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka dengan sengaja, nabada, dengan sengaja melemparkan atau membuangnya At-Taurat dan menjadikan At-Taurat di belakangnya mereka dengan sengaja. Maka karena mereka meninggalkan al-hidayah dan cahaya, mereka akhirnya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Maka mereka wallahu ta'ala mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Qauli subhanahu wa ta'ala wattaba'u, itu kaum Yahudi mengikuti ma tatlu, apa yang dibacakan syaitan ala mulki Sulaiman. Yang maksud di sini di waktu di masa kerajaan Sulaiman. Qala wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu alaihi salatu wassalam tidak berbuat kufur. Bahwa Sulaiman alaihi salam tidak berbuat kufur. Walakin syayatina kafar, tidak berbuat kufur di sini maknanya adalah Sulaiman tidak mengajarkan sihir, karena sihir itu adalah kufur. Walakin syayatina kafaru, tetapi syaitan itu yang telah kufur, yu'allimuna an-nasa sihra. Karena kufurnya kaum syaitan, atau kufurnya syaitan termasuk jenisnya kufurnya, yaitu mereka syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Inilah rahimakumullah yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan di perkara ini, di perkara kaum jahiliyah yang ke-16. Ringkasnya perkara ini rahimahullah, bahwa kaum jahiliyah yaitu al-Yahud, mereka meninggalkan kitab Taurat, meninggalkan al-haq, meninggalkan al-hidayah, meninggalkan cahaya, meninggalkan ad-dalil, dan mereka mengikuti kitab-kitab sihir. Ini yang dimaksud. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Begitu juga rahimahullah, barang siapa yang telah jelas bagi dia al-haq, bahwa Islam adalah agama yang benar, tapi dia meninggalkan al-Islam, maka dia akan mengikuti agama yang sesat. Sama juga orang yang jelas baginya al-haq dengan dalil yang jelas, dan dia meninggalkan jamaah al-haq, meninggalkan al-haq, pasti dia akan mengikuti
ad-dhalal. Jadi kullu man a'rada 'anil haqq dala atau tuliya bil batil. Seluruh orang yang berpaling dari al-haq pasti dia akan mengikuti al-batil. يقول الله جل وعز فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. Maknanya adalah tidak ada selain al-haq kecuali kebatilan. Kecuali apa? Kebatilan. Imma haq wa imma batil. Barang siapa yang meninggalkan al-haq pasti dia akan mengikuti kebatilan. Asallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Bagaimana di sini yang Allah ceritakan subhanahu wa ta'ala tentang kaum Yahudi. Jelas-jelas Allah turunkan kitab, Allah turunkan Taurat kepada Musa. Jelas-jelas mereka mengetahui bahwa itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalamnya cahaya, dalamnya hidayah. Tetapi mereka dengan sengaja meninggalkan At-Taurat dan mengikuti apa yang dibacakan syaitan. Waliyadu billah. Jelas Musa, Rasulullah, syaitan adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang hatinya sudah tertutup, sudah jelek, dia akan memilih kebatilan. Asalullah al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya rahimakumullah, yang dimaksud di sini dari rahimakumullah sifatnya kaum Yahudi. Asalullah as-salamah. Termasuk sifat yang paling jelek pada hati manusia itu jika mereka meninggalkan al-haq dan mereka mengikuti al-batil dengan sengaja. Atau mereka di dalam hatinya mereka mengetahui bahwa ini bisa jadi hak, bisa jadi benar, tetapi mereka berpaling dari hujjah-hujjah, tidak mau mempelajari hujjah, tidak mau mempelajari dalil, berpaling, dan mereka pasti akan mengikuti kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq yaraw kulla ayatin la yu'minu biha yaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila. Ayat al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan sangat berbahaya bagi orang yang sombong, yang tidak mau mengikuti al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'asrif, saya akan jauhi ayat-ayat kami pada orang yang sombong, muka bumi. Sallallahu alaihi wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha, walaupun mereka melihat seluruh ayat, seluruh hujjah, seluruh dalil, tetap mereka tidak akan mengikuti. Sallallahu alaihi. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala tentang ketika Nabi Hud atau Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi menjelaskan kepada mereka hujjah-hujjahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berkata sawa'un alaika. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan bahwa ada sebagian kaum dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata, awa'atta awalam takunal wa'idhin, apakah engkau sudah memberikan nasihat kepada kami atau engkau tidak memberikan nasihat kepada kami? Tetap kita tidak akan mengikuti apa yang kamu bawakan. Jadi wallahu musta'an, ada sifat sebagian orang tidak mau mengikuti al-haq, walaupun sudah jelas pada dia al-haq, sudah dijelaskan kepadanya al-haq, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala tadi Allah ceritakan tentang kaum Hud alaihissalam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni akhafu alaikum adaba yawmin azim. Hud alaihissalam berkata kepada kaumnya, saya takut akan turun bagi kalian atau takut azabnya hari kiamat. Maka mereka berkata, qalu sawa'un alaina awa'aqta aw lam takun minal wa'ibin. Sawa'un alaina, sama engkau memberikan nasihat kepada kami atau tidak.
Maknanya kami tidak akan mengikuti apa yang kamu sampaikan kepada kami. Asallallahu alaihi wa bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nuh alaihi salam, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara min du'a'i firara wa inni kullama da'awtuhum taghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Al-ayat. Jelas rahimakumullah, barang siapa yang tidak mau ikuti al-haq, yang berpaling dari al-haq, dia akan mengikuti kebatilan. Asalullah salam wal afiyah ini wal akhir. Ini yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan. Baik yang beliau maksudnya ada sebagian dari umat Muhammad yang meninggalkan Al-Quran, Sunnah, dan mereka mengikuti sihir seperti kaum Yahudi sama, atau yang dimaksud dengan cara umum orang yang meninggalkan al-haq, al-kitab, was-sunnah, dan mengikuti batil. Baik batil itu ilmu filsafat, baik batil itu ilmu kalam, baik batil itu ilmu-ilmu yang tidak benar. Asalullah salamah itu sama. Zaman di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari mereka yang mana mereka mengikuti ilmu sihir, meninggalkan ilmu ahli Islam dan mengikuti ilmu sihir. Ada juga yang jelas meninggalkan ilmu Al-Quran dan mengikuti ilmu filsafat yang dari Yunani. Sama rahimahullah, asallallahu al-afwan wal-afiyah. Karena itulah rahimahullah, termasuk firqah yang meninggalkan Al-Quran was sunnah dan mengikuti ilmu sihir, itu adalah firqah as-sufiyah, seperti Ar-Rifa'iyah, Al-Habasyiyah, An-Naqshbandiyah. Mereka di kitab-kitabnya mereka berbangga diri bahwa mereka memiliki ilmu hitam. Kadang mereka menamakan ilmu putih, padahal sama, ilmu sihir yang sama. Mereka bisa memegang ular, mereka bisa menutup dirinya dengan senjata, mereka bisa masuk ke neraka, ke api, dan mereka tidak terbakar. Itu mereka menganggap itu karamat, padahal itu ilmu sihir. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala al-Maghribi, beliau rahimahullah ta'ala di kitabnya beliau di muqaddimatnya, beliau sebutkan bahwa kaum Sufiyah mereka adalah firqah yang memasukkan ilmu sihir di umatnya Islam. Ini Imam Khaldun rahimahullah. Yang Khaldun bukan mengikuti Ibnu Taimiyah, bukan mengikuti Wahab. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan bahwa Sufiyah mereka lah yang memasukkan ilmu sihir ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk orang yang paling pertama bahas sihir dan menulis ilmu sihir di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ibn Arabi. Ingat, bukan Ibn al-Arabi, bukan Ibn Arabi. Ya, dianya ini Ibn Arabi as-Sufi. Mereka membanggakan diri memiliki ilmu yang dia namakan Asrar Huruf. Asrar Huruf itu rahasia-rahasia huruf. Huruf ini dengan huruf ini dengan huruf ini digabungkan akan menjadi ini, akan buat kamu begini begitu. Itu ilmu sihir. Asallallahu alaihi wa sallam. Sama juga Al-Hallaj wal-Atif al-Misani wa Ibn Sab'in wa Ibn al-Farid. Ini seluruhnya mereka kaum Sufiyah. Bagaimana yang disebutkan ini adalah termasuk tadi Ibnu Khaldun rahimahullah atau ulama yang lain. Sama juga di zaman kita ini ada namanya Burai. Burai ini di negara Sudan. Dia orang Sufi. Dan dia membanggakan diri bahwa dia melakukan ilmu sihir. Allah salamat dunia wal akhirah. Bahkan mereka menulis kitab sebagaimana Ar-Razi menulis kitab Sirrul Maknun fi Muqatabatin Nujum. Sirrul Maknun, rahasia yang dirahasiakan ya, atau ilmu yang dirahasiakan di Muqatabatin, ya. Muqatabatin Nujum, caranya gimana bisa bicara dengan bintang-bintang. Asallallahu al-afwa afiyah.
dunia wal akhirah. Sama juga asalullah salamah. Al-Ghazali dia juga menulis kitab yang terkait dengan ilmu as-sihir. Asalullah salamah di dunia wal akhirah. Ya, ini sebagian kaum sufi. Bahkan termasuk sufi yang Hadramaut, mereka juga membolehkan menggunakan ilmu as-sihir. Sama juga sufi yang di Indonesia juga mereka membolehkan menggunakan as-sihir. Ini terkenal. Mereka termasuk yang saya pernah ketemui di daerah Bogor, daerah juga Sulawesi. Mereka menggunakan Syamsul Ma'arif yang jelas itu sihir. Mereka, tokoh-tokohnya mereka menggunakan kitab tersebut. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Al-Ghazali menulis kitab seperti kitab Sirrul Alami, yang mana di situnya Allah Musta'an mengajarkan cara-cara menggunakan sihir. Sampai Allah Musta'an dalamnya dia menulis, jika engkau ingin memisahkan dua orang atau memecah belah jamaah, maka engkau ambil ini, ambil ini, ya, ambil daun ini, ambil itu, ambil ini. Ketika mau sebutkan, dan dia berkata, dan kamu bacakan 4 kali hal ini, 4 kali. Apa bacakan? 4 kali hal, bacakan 4 kali atas, apa lagi, sebutkan dan juga disebutkan ayat dari Quran, ya. Dia seluruhnya ini talasum dan semuanya cara-cara sihir. Asalullah al-afwa wal-afiyah, yang menulisnya adalah ulama sufi. Ya, asalullah al-afwa wal-afiyah. Ada kitab juga, di kitabnya mereka juga tidak mau saya sebutkan namanya. Jadi fitnah kitab lebih parah daripada kitab yang tadi. Jelas-jelas di situ mengajarkan ilmu sihir. Asalullah salamat dunia wal akhirah. Mengajarkan ilmu sihir, mengajarkan cara-cara bagaimana bisa memanggil mereka, menamakan rijalullah. Padahal yang dimaksud adalah syaitan dan jin. Untuk menggunakan rijalullah yang mereka sebutkan itu jin, untuk membuatkan sesuatu yang mereka inginkan. Asalullah salamat dunia wal akhirah, seperti mereka bisa berterbang tidak ke daerah lain, atau mereka bisa mendatangkan orang di waktu yang sangat cepat, dan semisalnya. Asallallahu selamat dunia wal akhirah. Ini rahmatullah yang beliau sebutkan. Sama juga yang tadi saya sebutkan, orang-orang ahli kalam yang mana mereka meninggalkan kitabullah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah, dan mereka mempelajari ilmu filsafat dengan jelas. Yang kita kenal Zamanul Ma'mun, mereka telah menerjemahkan kitab-kitab filsafat dari Yunani, dan mereka meninggalkan kitabullah di belakangnya mereka. Mereka ingin menjadikan ilmu filsafat sebagai hujjah. Kenapa tidak mau mengambil hujjah dengan Quran? Apakah mereka meremehkannya, asalullah al-afwa wal-afiyah, atau mereka menganggap hujjah yang dari ilmu filsafat lebih kuat? Asalullah al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhirah. Ini termasuk perkara jahiliyah di zamannya kaum Yahudi dan terjadi di zamannya kita. Nasallahu azza wa jalla as-salamah di dunia wal akhirah. Lahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Baik, insyaallah ringkasnya perkara ini, perkara yang ke-16. Kalau jelas. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari masalah ini, dari perkara ini, yaitu kita hati-hati, jangan kita menutup mata dari al-haq, yang kita meninggalkan dalil yang jelas, yang kita berbaling dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait dengan masalah Islam dan kufur billah, atau dalam masalah dakwah, masalah manhaj. Jangan sampai kita wallahu musta'an meninggalkan hujjah yang jelas, ya, dasar salafiyah yang jelas, dan kita mengikuti selainnya yang tidak jelas, yang orang yang meninggalkan dasar salafiyah yang jelas, mengikuti hal-hal yang mutasyabih, dia pasti akan
menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas bagi kita apa hujahnya. Kita kaum salafiyin, hujahnya kita qala Allah, qala Rasulullah. Jelas para ulama rahimahumullah mereka menjelaskan kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW, tetapi bukan mereka menjadi hujah sendiri. Ya rahimahumullah, kita harus pegang teguh dengan al-haq, dengan dasar Islam, dengan dasar dakwah, dasar salafiyah. Jangan kita wallah musta'an meninggalkan dasar yang jelas, maka pasti orang yang meninggalkan al-haq pasti dia akan mengikuti al-batil, sebagaimana tadi kaidah yang saya sebutkan bahwa seluruh orang yang berpaling dari al-haq pasti dia akan mengikuti kebatilan. Sallallahu selamat dunia wal akhirah. Nah, tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, ahlan wa sahlan. Ada satu soalan, Syekh. Tafadhal. Terkait masalah mengikuti kebenaran ataupun mengikuti dalil dalam fikih ataupun manhaj. Antara syubhat yang selalu didengar adakah kita ini mujtahid? Jadi di antara syubhatnya kita harus mengikuti ulama yang mereka katakan ulama lah, maksudnya ulama lebih faham walaupun kita sudah tahu dalil tapi syubhatnya begitu. Bagaimana Syekh? Boleh dijelaskan lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada asal barakallahu fikum, kita dasarnya kita mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Jadi siapapun alim, siapapun yang sebutkan hujahnya dari Al-Quran wa Sunnah kita ikuti. Yang kita maksud di dalam masalah ini dan semisalnya, jangan kita taklid, jangan kita fanatik. Satu ulama yang hanya kita selalu ikutinya. Satu. Yang kedua, jangan kita menutup mata, tidak mau mengetahui dasarnya alim tersebut, hanya mengikuti saja. Jadi masalah ini bisa diberikan rincian. Nomor satu, jika ada orang yang memilih satu ulama dari seluruh ulama yang lain, dari seluruh umat, misalnya yang mengambil ilmu fikih Syafi'i saja, tidak mau mengambil fikih yang lain sama sekali, menutup, ya, menjadikan Syafi'i seakan-akan Rasul. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Allah menyuruh kita isa'u ahlul ilm, ahlul dzikir. Kita bertanya kepada ahlul dzikir. Ahlul dzikir baik dia Syafi'i, itu Maliki, itu Hanafi, yang penting dia sebutkan dengan hujjah. Barakallahu fika. Karena itulah saya pernah sebutkan juga kalau kita paling mudah marji'nya, kita kembali ke muqaddimah sifatus shalah. Di situ Syekh Al-Albani rahimahullah beliau sebutkan dengan masdarnya ucapan-ucapan ulama seluruh dari Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i, banyak ucapan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, bahwa mereka melarang manusia hanya mengikuti mereka sendiri. Mereka mengatakan ambillah dari hujjah dari Quran dan Sunnah. Ini rahimakumullah yang pertama, jangan kita taklid ke satu saja. Yang kedua juga yang bisa masuk di sini yaitu kita hanya terima. Siapa mengatakan A, kita terima. Yang kedua bilang B, kita terima. Kita tidak tahu, kita tidak mau tahu apakah benar atau tidak. Jadi ada ulama mengatakan B, ya sudah. Besoknya ada ulama lain, bukan satu yang tadi. Yang lain mengatakan B, kita ikuti. Ya, walaupun dalam masalah lain, tetapi ya jelas tidak mau sama sekali mencari hujjah, mencari dalil. Lebih parah lagi jika sudah diberitahu bahwa ada hujjah dalam masalah ini, bahwa fatwanya ulama tersebut dia salah, dia keliru, tetap ada orang yang ta'assub, tidak mau mengambil hujjahnya. Padahal Rasulullah SAW beliau yang telah menjelaskan kepada kita bahwa seorang alim, seorang hakim, seorang qadhi yang ijtihada,
Rasulullah menjelaskan fa'asab, jika dia beristihad dan dia istihadnya dia benar, alim tersebut dapat 2 pahala. Dan Rasulullah sendiri mengatakan faida istada fa'akhta. Rasul sendiri mengatakan alim itu bisa beristihad tetapi salah. Alim tersebut dapat 1 pahala. 1 pahala. Rasul sendiri yang mengatakan bisa salah. Bagaimana kita bisa tahu salahnya? Ya, bisa kita mengetahui salahnya dengan kita mencari dalil yang ternyata dalil tersebut tidak sesuai dengan fatwa ulama tersebut. Bukan kita merendahkan ulama tersebut, bukan kita mencela ulama tersebut, tidak. Tetap kita membesarkan dalam hati kita ulama tersebut dengan hormat, tetapi kita mengikuti hujjah. Sebagaimana para sahabat sendiri radhiyallahu taala anhum dari Abu Bakar dan Utsman dan Ali, ya, mereka kadang ada yang tidak mengetahui satu hadis, ada yang lain yang memberitahu hadis tersebut, mereka mengikutinya. Ada yang lupa hadis tersebut sehingga ada yang mengingatkannya. Jelas? Jadi ini keadaan sahabat, apalagi selain sahabat. Selain apa? Selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh saja, contoh yang dekat, yang bisa dibilang sangat dekat, yaitu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu warda, beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu warda, beliaunya salat janazah, hanya salati janazah dan tidak mengikuti sehingga dikuburkan. Beliaunya mengira bahwa itu sudah sunnah yang sempurna. Tetapi pernah beliau duduk di satu majlis dan datang Khabbab. Yang mana Khabbab itu berkata kepada Ibnu Umar, engkau tidak mendengarkah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Bahwa Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang salati janazah dan mengikuti sehingga dikuburkan, dia akan dapat 2 qirat. 2 qirat, 1 qirat itu seperti gunungnya Uhud, berarti pahala seperti 2 gunung Uhud. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui hadis tersebut. Padahal sahabat yang dekat dari kecil bersama Rasulullah SAW, tidak mengetahuinya. Jika orang seperti Ibnu Umar dekat sama Rasulullah tidak mengetahuinya, apalagi ulama-ulama yang belakangnya. Syahidnya Ibnu Umar ini, beliau mengirimkan Khabbab yang tadi ke Aisyah radhiyallahu taala anha untuk ta'akkad, untuk apa? Memastikan. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ketika Khabbab pulang kembali ke Abdullah bin Umar dan beliau menyampaikan apa yang dikatakan Aisyah, maka Abdullah bin Umar bukan dia mengatakan saya tidak pernah dengar itu, saya tidak mau terima, saya tidak ada alasan, tidak. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala malah beliau yang menyesal karena tidak dapat ilmu tersebut, dan karena beliau tidak dapat pahala-pahala, padahal sebenarnya ada uzur bagi dia karena beliau tidak mengetahuinya. Syahidnya itu bisa jadi rahimakumullah bahwa Umar sendiri bisa jadi tidak mengetahui dalil yang dibawakan oleh anaknya sendiri Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma wa ghafarallahu lahuma jami'an. Dan contohnya sangat banyak. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an Allah anna Rasulullah. Al-hadis ini hadis di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, seakan-akan Umar Al-Khattab tidak mengetahui atau lupa. Jadi rahimakumullah, hujjah sangat jelas, kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan sering yang disebutkan oleh ulama kitab Syekhul Islam Taimiyah Raf'ul Malam an al-Imam al-A'lam, kitab tersebut beliau sebutkan di situ beberapa sebab yang menjadikan sebagian ulama menjawab atau mempunyai mendapat, tapi mendapatnya mereka adalah apa? Keliru. Jelas, Imam Syafi'i sendiri memiliki 2 madhab. Madhab qadim dan madhab jadid, yang lama sama yang baru. Kenapa yang baru? Karena beliau dapat hadis yang baru, hadis yang tidak pernah didengar sebelumnya, maka berubah sikapnya.
radhiyallahu anhu arda wa rahimahullah taala. Beliau sendiri Imam Syafi'i berkata kepada Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad, engkau lebih a'lam daripada saya dalam ilmu hadis. Jika telah sahih sanadnya, baik sanadnya Syami dan negeri Syam atau sanadnya dari negeri Yaman, kau beritahu saya akan mengambilnya. Sama juga Al-Muzani rahimahullah taala, muridnya Al-Imam Syafi'i, beliau rahimahullah taala, beliau menulis ringkasnya madhab Imam Syafi'i, tetapi beliau menyelisihi Imam Syafi'i di sebagian pendapatnya. Sama juga Ar-Rabi', muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan rahimakumullah, banyaklah contoh-contoh dari ulama dan juga dari para tulabul ilm rahimahumullah taala. Bukan intinya kita mau memahami ilmu seluruhnya tanpa melewati ulama, bukan. Tetapi bukan dengan fanatik, bukan dengan ta'assub. Jelas, bukan dengan fanatik dan bukan dari ta'assub. Tidak mungkin dua pendapat yang berbeda itu agama Allah. Pasti satu. Karena al-haq adalah satu. Hak itu adalah satu. Tidak mungkin dua, apalagi tiga, apalagi empat. Kadang satu madhabnya sendiri memiliki 8 pendapat. Satu madhab. Kadang madhabnya Imam Ahmad. Kadang madhabnya Imam Syafi'i ada 3, ada 4 pendapat. Mana mungkin seluruhnya itu benar, padahal pendapat tersebut berbeda. Ya, berlawanan. Tidak mungkin. Maka haknya pasti satu dari madhab tersebut. Karena itulah jelas jika ada yang mengatakan kamu harus ikuti Imam Syafi'i, jawaban kita, kenapa diharuskan ikuti Syafi'i bukan Ahmad bin Hanbal? Kalau dia mengatakan tidak apa-apa lah ikuti Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa diharuskan Ahmad bin Hanbal? Kenapa bukan Syafi'i? Kenapa bukan gurunya? Ini hujahnya Imam San'ani. Kenapa bukan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau dibilang bolehlah guru Ahmad bin Hanbal, kenapa bukan gurunya lagi? Kenapa bukan guru lagi? Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud. Jangan kita bermudah-mudah sehingga kita melembar seluruh ilmu ulama, meninggalkan seluruh fatwanya, mendapatnya ulama, itu tidak boleh. Tetapi bukan artinya kita juga tertaklid, terta'assub, fanatik kepada satu dari ulama dan kita tidak mau mencari hujjah. Bukan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas. Alhamdulillah. Jelas sih. Jazakumullah khairan. Ya, tafadhal. Soalannya, apakah hajar berlaku kepada pelaku bid'ah daripada kalangan orang awam, dan bagaimanakah sikap yang benar menyikapi mereka? Sebagai contoh, sekiranya kita punya jiran dan jiran itu tablighi. Jadi bagaimana itu, Syekh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bedakan antara dua dasar atau dua hal. Yang pertama adalah jika seorang mubtadi' itu memiliki syubhat dan mensebarkan syubhat dan ingin berdakwah, ya, dakwah dengan akidahnya atau manhajnya dia, maka orang yang tersebut seperti ini kita harus hajar dia. Makna hajar dia, kita jangan dekati dia. Jangan kita dekati dia sama sekali, karena orang tersebut memiliki syubhat dan dia ingin menyampaikan syubhat tersebut kepada kami. Jadi para ulama salaf, sebagaimana kita mengetahui, mereka tidak mau pun mendengar satu ayat. Sebagaimana Ibnu Sirin rahimahullah dan yang lain. Tidak mau dengar satu ayat, padahal ayat yang mau dibacakan, tapi tidak mau dengar dari mereka, dari ahlul bid'ah. Jadi jika orang yang mau berdakwah ke bid'ahnya, mau dia memiliki syubhat dan mau sebarkan syubhatnya, kita tutup pintu, jangan dengar dari dia sama sekali, jangan duduk sama sekali. Jelas? Insyaallah. Ini satu. Adapun yang kedua, jika orang dia awam dan tidak memiliki ilmu dan tidak ada syubhat dan dia tidak berdakwah, maka orang tersebut, keadaan yang seperti ini, kita melihat diri sendiri. Kita diri sendiri memiliki 3 keadaan. Yang pertama, itu sebabnya kita hajar orang. Yang pertama, kadang kita hajarnya orang itu untuk supaya ada manfaat kembali ke dia sendiri. Kita hajar. Jika kita hajarkan
kita hajar orang tersebut, dia sendiri di satu daerah. Kita hajar dia sehingga dia merasa diri salah, merasa diri bermasalah, merasa diri ada memiliki akidah tidak benar, maka hajarnya kita itu bermanfaat bagi dia sehingga dia mensadarkan diri. Ini faedah untuk dia. Yang kedua yaitu barakallahu fikum, hajarnya yang faedah kembali kepada masyarakat. Yang dimaksud kepada masyarakat, jika kita mendatangi orang muhlul bid'ah, maka jangan kita membesarkan dia di matanya masyarakat. Ini juga jangan. Kita datangi dia, kita hormat kepadanya. Maka orang lain yang melihat kita hormati orang tersebut, jangan sampai nanti mereka atau kaum awam tertipu. Ini yang kedua. Yang ketiga sebenarnya kembali ke masalah yang pertama, yaitu kita hajar orang itu jika atau supaya kita selamat dari ilmu dia yang sesat. Insyaallah ini jelas. Barakallahu fikum. Jadi rahimakumullah, bukan maknanya hajar yaitu sama sekali kita tidak mengajak orang yang salah. Tidak. Asal kita memiliki ilmu, boleh kita datangin orang, mengajak orang ke sunnah, sebarkan ke dia ilmu sunnah. Itu memang. Karena ud'u ila sabili rabbika, disuruh kita berdakwah jelas kita bertemu dengan musyrik, bertemu dengan mubtadi', bertemu dengan orang yang berbuat maksiat, tetap kita mendakwahi mereka, kita mengajak mereka. Asal tadi yang kita perhatikan, jika kita lemah, khawatir kena syubhat, maka jangan. Jika kita datangi dia dan kita membesarkan dia sehingga dia malah tetap kokoh dalam manhajiyah, maka jangan kita datangi dia. Atau yang ketiga, jika kita datangi dia akan menipu yang lain, maka jangan kita datangi dia. Insyaallah jelas. Makanya para ulama mengatakan beda orang yang da'i dal bid'ah, orang yang mu'anid juga, orang yang mu'anid, yang keras kepala, yang suka membantah-bantah, maka orang ini jangan kita sibuk mengurusnya. Beda dengan orang yang biasa, orang awam, walaupun dia mengikuti sufi, mengikuti tabligh, dia awam, dia suka beragama tetapi salah ilmu. Orang tersebut dengan cara hikmah kita sampaikan kepadanya ilmu yang benar, dia akan terima dakwah bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hanya sebarkan ilmu-ilmu hanya di tengah-tengah kita saja, padahal umat Islam membutuhkan ilmu dakwah, ilmu Islam, ilmu salafi yang benar, tetapi dengan dasar yang tadi saya sebutkan secara jelas. Jangan sampai berlemah lembut sehingga kita bertamayyu'h, kita duduk bergabung sama ahlul bidah, kita menghilangkan dasar sunnah yang jelas, yaitu hajar ahlul bidah dengan asalnya, biar kita dakwahi orang, kita gabung sama mereka, kita duduk sama mereka, kita begini begitu. Itu jelas merusak dasar sunnah yang sangat kokoh, yang dalilnya sangat banyak dari kitab dan sunnah dan ijma'us salaf. Ya, tetapi kebaliknya juga bukan artinya kita seperti takfiri, yang mana menjauh dari manusia dan tidak mau sama sekali mengajak orang lain ke dakwah yang benar. Insyaallah jelas. Berilmulah dan kita melihat kondisinya kita, kondisinya dia, kondisinya masyarakat. Jika ada manfaat dan tidak ada mudarat, maka boleh kita mengajak atau mendatangi dia untuk mengajak dia ke dakwah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair. Wadih insyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Hingga sini insyaallah kita menutup majelis insyaallah dengan ketutupan majelis. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.